Bab 025. Oma Lusita menyusul keluar menghampiri supir pribadinya di teras depan. Ternyata sudah ada Rania juga di sana, sedang ngopi bareng bapaknya. Ya, gadis remaja itu memang agak tomboy, mungkin karena sudah kehilangan figur ibu sejak kecil. Kus, antar saya ke rumah barunya, Bu Nur. Siap, Nyonya. Kebetulan, Rania juga mau ke sana, diundang sama Non Chelsea. Oh ya udah sekalian. Sebentar lagi kita berangkat. Mendengar majikan bapaknya memberi perintah, Rania segera menghabiskan kopi yang tersisa di dalam. 118 gelas. Pak, aku naik motor aja sekalian mau mampir ke gereja bentar. Ya sudah, cepetan. Nanti langsung nyusul ya, bantu-bantu di sana. Siap. Dengan gaya petatang petenteng, Rania berjalan mendekati motornya yang terparkir di samping pos satpam. Di hari yang sama Waldan kembali ke kantor untuk mengetahui hasil dari surat pengunduran diri yang ia ajukan kemarin. Luka memar di bagian pipi kanannya, tidak menjadi penghalang baginya datang kembali kantor ini untuk terakhir kalinya. Namun sayang, saat kembali duduk di hadapan Arman, ia malah mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dan ekspektasi yang sudah ia rencanakan beberapa hari belakangan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pengunduran diri, karena masa kerja kamu belum sampai 5 tahun. Dan masih banyak penyelidikan yang harus kamu selesaikan. Intinya nggak bisa pindah ke satuan lain. Tutur Arman, lebih tenang dari kemarin malam, seolah melupakan sejenak masa pribadi di antara mereka. Kalau kamu bersikeras dan punya alasan yang kuat, langsung ngadep ke Pak Kapolres saja. Waldan menghembus napas berat sembari mencengkram erat kedua tangannya dengan geram. Ia benar-benar tidak bisa berada di satu lingkaran yang sama dengan Chelsea dan Arman lagi, tapi nyalinya belum cukup untuk menghadap kepala kepolisian resor. Saya tidak bisa jika Anda dan... Ini terakhir kalinya kita membahas hal pribadi di kantor, jadi dengar baik-baik, sela Arman. Ia menyondongkan badannya ke depan sembari meletakkan berkas di atas meja. Saya cuma mau tahu sebenarnya, sebagai laki-laki, kamu normal apa tidak? Kelopak mata Waldan terbuka lebar. Tentunya saya normal. Arman mundur sembari berdecak, kemudian ia malah terkekeh sendiri. Ia masih tidak percaya, jika iman dan imun Waldan sekuat itu, seatap dengan Chelsea tapi tak pernah terjadi apa-apa. Apaan sih, Dan? Tanya Rusdi yang juga penasaran sampai membungkukkan badannya menatap sang atasan. Nggak apa-apa. Biar saya buktikan sendiri nanti, jawabnya sambil menatap Waldan. Di luar semua kemarahan dan kekesalan saya ke kamu, saya mau terima kasih. Berkat kamu, saya menemukan berlian yang masih utuh, suci dan bersih. Awalnya ia tak mengerti, tapi ucapan terakhir Arman langsung dipahami olehnya. Dada Waldan terasa panas dan sakit, karena rasa cemburu yang tiba-tiba hinggap, meski sudah terlambat, karena sekarang Chelsea telah menjadi milik laki-laki lain. Terakhir, Arman kembali menatap Waldan dengan serius. Teruslah di sini untuk menyaksikan Chelsea bahagia di atas rasa penyesalanmu. Tapi, sekali lagi kamu sentuh milik saya, 1/3 luru akan menebus dahi kamu. Mata Waldan memancarkan amarah yang meluap-luap tapi hanya bisa dipendam. Doain saya biar bisa jadi suami yang baik untuk mantan istrimu, ucap Arman sambil menepuk pundak Waldan, kemudian beranjak pergi meninggalkan ruangannya, diikuti oleh Rusdi. Selepas kepergian sang komandan,
Waldan tertunduk di depan meja, menghembus napas berat dari mulutnya sembari menayangkan Chelsea saat berusaha memulai malam pertama mereka dengan pakaian S3Xi, tapi ia tolak mentah-mentah. "119. Mobil yang dikendarai Rusdi mau tidak mau hanya bisa parkir di bahu jalan, karena halaman rumah Bu Nur sudah dipadati dengan motor dan mobil dari penghuni rumah susun yang datang untuk bantu-bantu masak, karena Bu Nur enggan mengandalkan jasa catering. "Rus, kamu mau ikut masuk atau enggak? Nanti saya nyusul, mau nyebat ngerokok dulu." Ia mendaratkan bokongnya di kursi teras. "Ya sudah, aku masuk dulu, mau ketemu Chelsea." "Siap." Dan Rusdi kembali sap rokok di tangannya sembari memandangi kepergian Arman, masuk ke dalam. Di saat bersamaan seorang wanita berbaju kaos panjang dan celana training, baru saja keluar ke teras. "Halo Dek." Sapa Rusdi sok kenal. Langkah gadis itu terhenti. "Ya, kenapa? Tolong kopi dong, kalau bisa sekalian sama gorengannya." "Oh oke. Kalau bisa sekalian sama nomor HP-nya, sahut Rusdi lagi, dan kali ini ucapannya membuat gadis itu menggedikkan bahu dan kabur ke belakang. Ya gagal modus. Rusdi cekikikan sendiri, kembali duduk santai. Arman sendiri baru masuk ke dalam kamar, dan mendapati Chelsea sedang sibuk warawiri seperti sedang mencari sesuatu. Astaga. Chelsea berbalik sambil mengelus dada. "Kamu nyari apa?" Itu, kedua kakinya mundur beberapa langkah ke belakang. Tadi anaknya Delila umur 3 tahunan, masuk ke sini. Tapi tiba-tiba nggak ada. Mungkin sembunyi. Selesai dengan penjelasan singkatnya, Chelsea kembali berusaha mencari. Menyibak tirai, kolong tempat tidur dan terakhir ia membuka lemari. Siapa tahu saja bocah itu bersembunyi di lemari yang tidak terkunci. La mencoba mengabaikan suaminya dengan menyibukkan diri. Dari belakang Arman terus memperhatikan gerak-gerik istrinya dengan tatapan tak biasa. Perlahan, ia mendekat, memeluk dari belakang. Tangannya yang panjang, menelingkari pinggang ramping Chelsea. Daripada sibuk nyariin anak orang, gimana kalau kita buat sendiri, Glek. Ruangan yang cukup luas itu tiba-tiba terasa sesak saat satu tangan Arman menelusup masuk ke celah bajunya. "Mas pingin kamu, bisiknya dengan suara yang terdengar berat. 120. Sejak tahu bahwa istrinya masih suci dan belum pernah disentuh oleh Waldan, Arman menjadi semakin berani menunjukkan keinginannya untuk menjerat Chelsea dalam satu hubungan yang lebih dalam. Pelukannya begitu erat di belakang sana sementara birnya tak henti-henti menjelajahi tekuk 13 her Chelsea yang masih terbalut jilbab segi 4. Sayangnya, aktivitas itu tak bisa berlangsung lama saat terdengar suara ketukan pintu dari luar. Saya buka pintu dulu," ucap Chelsea setelah berhasil melepaskan diri dari pelukan maut yang membuatnya berdesir panas. Di depan pintu, ia mencoba menormalkan ekspresi wajah yang terus terasa panas. Klek. Pintu itu terbuka dan tatapan Chelsea langsung tertuju kepada Delila yang sedang menggedong putri kecilnya. "Loh, ternyata udah ketemu si Dedek. Dari tadi saya nyariin. Itu dia, Makanya teteh nyamperin kamu di sini, karena takut kamu masih nyariin." Tadi dia sembunyi di bawah kursi, jelasnya dengan antusias dan gemas sendiri karena tingkah anaknya yang membuat orang-orang panik.
Maaf ya, Sa. Nggak apa-apa, dek. Sini saya jagain lagi. Oh nggak usah, ini mau pulang. Nanti malam kami ke sini lagi. Permisi ya. Iya, dek. Terima kasih, jangan lupa balik nanti malam. Chelsea melambaikan tangan sembari memandangi kepergian salah satu tetangganya di rumah susun. Tanpa menutup pintu kamar, Chelsea berbalik sebentar ke belakang, memandangi Arman yang sudah melepaskan baju dinasnya, hingga deretan kotak-kotak kekar itu kembali terpampang memesona. Pikiran aneh yang hinggap dalam benaknya, segera ditepis oleh Chelsea. Ia masih bertahan untuk tidak luluh meski logikanya mengisyaratkan hal lain saat melihat cara Arman menatapnya. Saya harus ke belakang, mau bantu yang lain bungkusin makanan, jelasnya, dan tanpa menunggu tanggapan Chelsea, ia segera beranjak pergi dengan langkah tergesa. Ternyata lebih sulit lagi, dia memang bukan tipe wanita gampangan, gumam Arman sembari memandangi ke arah pintu yang sudah ditutup Chelsea dari luar. Semangatnya untuk menaklukkan hati sang pujaan semakin menggebu meski sampai detik ini, Chelsea belum pernah sekalipun menanggapi ucapan cintanya. Di belakang, Chelsea langsung duduk di kursi meja makan untuk membantu mengisi kotak-kotak makanan bersama beberapa tetangganya. Tak jauh dari meja makan, Oma sedang duduk lesehan di karpet bersama Bu Nur dan para wanita berusia senja, entah apa yang dibicarakan hingga tak berhenti sejak tadi. Sa, Pak Komandan mana? Tanya ibu-ibu di hadapan Chelsea. Setelah resepsi kalian, kami nggak pernah lihat dia lagi. Dia kesini, kan? Ada. Lagi istirahat, baru pulang kantor, jawabnya sambil menata lauk, nasi dan buah di dalam kotak makanan, dan tepat saat selesai menjawab pertanyaan itu, Arman tiba-tiba muncul, dan tersenyum ke arahnya. Izin gabung Bu Ibu, ucapannya saat menarik kursi duduk di samping Chelsea. Ini lagi pada ngapain? Boleh bantu? Chelsea menoleh sambil membelalakkan mata. Apalagi kali ini. Jangan bilang pria berkaos oblong biru tua dengan lambang Polri itu, mau tebar pesona di depan ibu-ibu rumah susun. 121. Boleh dong. Jawab ibu-ibu itu dengan kompak. Sementara Chelsea masih menatap penuh tanda tanya. Dari bawah meja, disenggolnya lengan Arman agar menatap ke arahnya. Mas, ini tugas saya dan ibu-ibu di sini. Mas mending istirahat, ucap Chelsea berbisik ketika Arman kembali menatapnya. Memang ada dalilnya kalau tugas di dapur dan rumah hanya untuk perempuan. Tanyanya pelan, sambil mengisi kotak makanan. Peran, prinsip dan kewajiban di rumah tangga itu hal berbeda, dan suami istri punya adil masing-masing. Apalagi kalau istri lagi mode ngambek gini, sambung Arman, sembari melebarkan senyuman. Semua jurus harus dikeluarin. Siap atau enggak, kamu bakal ketempelan terus. Sampai ngambekmu selesai. Konsentrasi Chelsea benar-benar buyar. Apalagi saat melihat ibu-ibu di hadapannya yang tak hentinya memperhatikan mereka. Ia menyadari jika Arman bukan hanya pantang menyerah, tapi juga rela melakukan apapun, bahkan mau bergabung dengan ibu-ibu tanpa gengsi. Mas, kita diliatin terus loh. Sana masuk kamar, bisiknya lagi. Emoh. Arman menjawab sembari mempraktekkan gaya ngambek Chelsea, kemarin malam. Kamu aja sana, Mas mau ikut gosip sama ibu-ibu di sini, seru kayaknya.
Bandel tenan, gumam Chelsea, tak habis pikir. Pengantin baru lagi diskusi apa sih? Sahut seorang wanita paruh baya. Ia begitu penasaran, apa yang dibicarakan Chelsea dan Arman hingga sejak tadi, sibuk berbisik-bisik. Iya loh, dari tadi aku perhatiin sibuk diskusi, sahut Sofia sambil melanjutkan aktivitasnya. Lagi ngomongin apa sih? Itu, Chelsea kembali ke posisi semula, sedikit menjauh dari sisi Arman. Kami cuma bahas acaranan. Biasalah, diskusi malam Jumat, sahut Arman mendahului Chelsea, dengan gaya tengilnya. Banyak strategi untuk ngatur posisi. Yang udah nikah pasti ngerti ya nggak, ibu-ibu? Jia hahaha. Sofia yang masih tergolong pengantin baru pun tak bisa menahan gelak tawanya. Apalagi ibu-ibu lain di sana yang sudah menikah 5-10 tahunan. Jangan sampai lolos mas. Sahut ibu-ibu di belakang. Makanya saya jagain ini, sambil rundingan, jawab Arman dengan santai. Tingkah Arman membuat Chelsea semakin mengeleng. Sedangkan ibu-ibu lain, malah semakin heboh hingga saling bersahut-sahutan, tertawa dan membuat suasana semakin meriah. Tak terasa waktu semakin mendekati senja. Acara syukuran malam ini, mengundang semua penghuni rumah susun dan beberapa kenalan Bu Nur, termaksud para tetangga-tetangga mendiang Ibu Waldan, yang cukup akrab dengan Chelsea dan Bu Nur. Nia, kamu diundang pindahan rumah baru Ibu Chelsea nggak? Tanya seorang tetangga saat melihat Mbak Nia sedang mengangkat jemuran di samping rumah. Nanti malam loh acaranya. Kami semua kompakan mau pakai gamis pengajian. Tak ada jawaban dari mulut Mbak Nia, pandangannya masih terus tertuju kepada tetangganya di depan pagar yang membatasi rumah mereka. Tentunya, ia tak diundang, tapi gengsi untuk mengakuinya. Aku diundanglah. Ucapannya, masih sambil menurunkan satu persatu jemurannya. Tapi, aku nggak pingin pergi ke sana tuh. Orang kaya baru seperti 122. Mereka pasti cuma mau pamer aja. Aku nggak suka sama orang ria seperti mereka, lanjut Mbak Nia yang selalu merasa paling benar dalam segala hal. Kalau aku ini, alhamdulillah udah punya semuanya, tanpa harus meras harta suami. Kalau mau pergi, pergi aja, nggak usah nanya-nanya aku. Memalingkan wajah lalu beranjak masuk ke dalam rumah sambil mengangkat keranjang jemurannya. Cek, masih nggak mau ngaku kalah. Padahal aura iri hati dan dengkinya kuat banget, ucap ibu tadi sendirian. Malam harinya, rumah Bu Nur penuh dengan tamu yang begitu antusias berdatangan. Sebagian kecil ada yang dari kampung juga. Jauh-jauh datang untuk melihat langsung rumah baru Bu Nur dan melihat suami Chelsea. Ratusan pujian Chelsea terima karena dianggap pandai memilih suami. Ya, Arman adalah pria yang ramah, sopan, dan bisa bergabung dengan siapapun, meski dia datang dari keluarga berada dan mempunyai jabatan tinggi di usia yang masih tergolong muda. Namun, setiap mendengarkan pujian dari orang-orang, Chelsea justru khawatir. Karena pria sejuta pesona seperti Arman seharusnya bisa mendapatkan wanita yang lebih darinya. Mungkin Chelsea dianggap beruntung oleh orang di sekelilingnya. Namun, berbeda lagi jika berkaca dari sisi orang-orang di sekeliling Arman, yang sudah pasti menyayangkan kenapa hatinya berlabuh pada seorang wanita tanpa gelar dan derajat. Chelsea yakin,
Masalah yang kemarin baru awal dari cobaan rumah tangga mereka. Apa ia akan siap? Apa pria itu akan selalu bertahan di sisinya? Banyak ketakutan yang akhirnya menjadi pertanyaan dan hanya bisa dijawab oleh waktu. Masalah kemarin, sepertinya bikin suamimu makin bucin ya, Sa. Lamunan singkat Chelsea buyar begitu saja, saat Sofia menepuk pundaknya. Ia menoleh sambil mengangkat bahu. Nggak tahu, aku masih takut.